Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhalisa dengan NPM 0321190014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instrumen penganalisisan soal dalam buku teks pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 tingkat SMA atau SMK terbitan Yudhistira. Ada tabel pertama yaitu tabel data distribusi kesesuaian KD pada buku teks dengan KD pada standar isi kurikulum 2013. Saya akan mengambil nomor 7 untuk dianalisis. Soalnya adalah kata seru yang cocok untuk menunjukkan rasa kagum adalah soal ini kesesuaiannya dengan kompetensi dasar 3 dengan indikator mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Indikator soal bentuk pilihan ganda menggunakan satu kata kerja operasional yang terukur. Kemudian, pada tabel kedua, pernyataan soalnya, kata seru yang cocok untuk menunjukkan rasa kagum adalah soal ini termasuk pada kategori jenis keterampilan berbahasa, yaitu membaca, termasuk pada kebahasaan, dan soal ini termasuk pada tingkat LOTS dengan tingkat kognitif C1. Kemudian untuk soal uraiannya, saya mengambil soal nomor 5. Tulislah sebuah teks anekdot bertema permasalahan sosial. Soal ini termasuk pada kategori jenis keterampilan berbahasa, yaitu menulis, termasuk pada kebahasaan, dan soal HOTS dengan tingkat kognitif C6. Selanjutnya analisis kaidah penulisan soal pilihan ganda. Untuk nomor 7, kata seru yang cocok untuk menunjukkan rasa kagum adalah A. Cih, B. Nah, C. Aduhai, D. Ah, E. Aduh. Pembahasan dari soal nomor 7 ini, pada soal nomor 7, peserta didik dituntut untuk mencari kata seru yang cocok untuk menunjukkan rasa kagum. Dan jawabannya adalah C. Aduhai. Untuk bisa menjawab soal ini, peserta didik hanya perlu mengingat materi mengenai kata seru yang sudah dipelajari. Oleh karena itu, soal nomor 7 ini termasuk pada kategori soal LOTS tingkat kognitif C1. Kemudian di sini pembahasan analisis mengenai kaidah penulisan soal pilihan ganda. Dari segi materi, soal nomor 7 ini sudah sesuai dengan indikator. Soal ini termasuk pada KD3 dengan indikator mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Di sini kita bisa lihat setiap jawabannya homogen dan setiap pilihan jawabannya homogen dan juga logis ditinjau dari segi materi. Setiap soal mempunyai satu jawaban yang benar atau yang paling benar, yaitu C. Aduhai. Maka dari segi materi ini soal nomor 7 sesuai dengan kaidah soal penulisan pilihan ganda. Kemudian dari segi konstruksi, pokok soal dirumuskan dengan secara tegas karena soal langsung merujuk pada kata seru yang menunjukkan rasa kagum. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pertanyaan yang hanya diperlukan saja. Tidak ada pembahasan lain yang membuang-buang waktu. Kemudian, pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah yang benar. Kemudian soal nomor 7 ini, panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Kemudian pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Karena bisa kita lihat di sini pilihan jawabannya hanya cih, nah, aduhai, ah, dan juga aduh. Ya, yang terakhir, butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Kemudian dari segi bahasa, soal nomor 7 ini menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Setiap katanya menggunakan bahasa yang baku.
Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. Dalam soal nomor 7 ini tidak ada bahasa daerah. Kemudian, soal menggunakan bahasa yang komunikatif, sehingga sangat mudah dipahami oleh peserta didik. Setiap pilihan jawaban tidak mengulang kata atau frase yang merupakan satu kesatuan pengertian. Itu untuk analisis soal pilihan ganda nomor 7. Selanjutnya analisis soal esai atau soal uraian. Soal uraian nomor 5. Tulislah sebuah teks anekdot bertema permasalahan sosial. Pembahasannya, pada soal esai ini, peserta didik dituntut untuk menulis sebuah teks anekdot dengan tema yang ditentukan. Peserta didik harus menulis sebuah teks anekdot dengan struktur yang ada dalam materi. Oleh karena itu, soal nomor 5 ini termasuk pada kategori soal HOTS tingkat kognitif C6. Kemudian dari segi kaidah penulisan soal uraian, untuk materinya sudah sesuai dengan indikator, termasuk pada KDE 4 dengan indikator menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasan yang baik lisan maupun tulisan. Kemudian, pokok soal harus logis ditinjau dari segi materi. Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan jelas. Kemudian dari konstruksi, pokok soal dirumuskan secara jelas dan tegas. Rumusan pokok soal merupakan pernyataan yang berkaitan dengan materi yang diukur. Jelas karena soal mengenai peserta didik dituntut untuk menulis sebuah teks anekdot dan materinya adalah memang mengenai teks anekdot. Kemudian pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban. Rumusan kalimat soal atau pertanyaan menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai. Ya, semuanya sudah jelas lengkap di soal. Kemudian dari segi bahasa, soal menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tidak ada dalam soal nomor 5 tidak ada bahasa yang tidak baku. Kemudian soal menggunakan bahasa yang komunikatif, artinya soal menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat, terutama jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. Di soal nomor 5 ini tidak ada bahasa daerah yang memang tidak mudah dipahami untuk daerah lain. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.